Pemirsa, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Ronald Tanur sehingga ia bakal dibui. Namun keberadaan Ronald justru hingga kini tidak diketahui. Pihak TV One mencoba melacak keberadaan lelaki yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung itu. Mulai dari rumahnya di klaster Virginia Regency, Komplek Pakuwon City, Surabaya. Namun keamanan di perumahan elit ini sangat ketat, bahkan setiap tamu yang datang harus diperiksa. Kediaman Ronald terlihat tampak sepi. Meski ada sebuah mobil yang terparkir, tidak terlihat aktivitas di dalamnya. Beberapa anjing peliharaannya di kandang di area parkir kendaraan, dan menurut sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya mengatakan Ronald tak lagi menempati rumah ini sejak kasus kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Telah diajukan oleh Kejaksaan Agung untuk pencegahannya. Pencegahan berlaku 6 bulan sejak 8 Agustus sampai dengan 8 Februari 2025. Jadi untuk cekalnya ini adalah gabungan kata dari pencegahan dan penangkalan. Terhadap saudara Gregorius Ronald Tanur ini kita terapkan pencegahan. Pencegahan maknanya adalah orang yang tidak dapat atau dilarang untuk keluar dari wilayah Indonesia. Ya, sampai dengan saat ini belum ada yang dicegah dapat berangkat ke luar negeri. Sistemnya sejak 2021 sudah firm, sudah berjalan, sudah dengan baik, dan ini terus kita kembangkan untuk aplikasi cekal online ini. Sampai dengan saat ini berjalan cukup efektif ya. Ya, saya rasa sampai dengan saat ini belum ada komunikasi kami dengan pihak baik Gregorius Ronald Tanur sendiri maupun pihak keluarganya atau yang mewakili kuasa hukumnya sampai saat ini belum ada. Tapi keberatan dapat diajukan, keberatan terkait pencegahan dapat diajukan kepada instansi yang mengusulkan. Dalam hal ini karena dari keputusan Kejaksaan Agung dapat diajukan ke Kejaksaan Agung keberatan tersebut. Mungkin, tapi kami sampai dengan saat ini belum ada. Sementara itu pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Dalam penangkapan ini Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur karena terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur. Tiga hakim yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Handinyo ditangkap Kejaksaan Agung lantaran diduga menerima suap dan gratifikasi. Para hakim itu terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan sang kekasih Dini Sera Afrianti. Dalam penangkapan ini, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur yang terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur. Selain mengamankan hakim, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari 4 kediaman para tersangka. Mahkamah Agung menghormati proses hukum terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus suap atau gratifikasi dalam perkara Ronald Tanur yang tengah dilakukan Kejagung. 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur pada Juli lalu juga telah diberhentikan. Lantas bagaimana pengawasan yang ada saat ini? Komisi Judisial ada 2 mekanisme ya mengenai pengawasan hakim. Pengawasan hakim itu salah satu tupoksi daripada Komisi Judisial. Itu berdasarkan laporan masyarakat yang kita sebut dengan PLM, yaitu dengan laporan masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat melaporkan kepada Komisi Judisial, maka harus kita layani laporan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur, misalnya pemantauan, investigasi dan sebagainya. Yang kedua adalah inisiatif dari Komisi Judisial. Jadi kita punya hak inisiatif untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengawasan langsung tanpa adanya laporan. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi perhatian publik.
kemudian hal-hal yang cukup menjadi kasus-kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat, ini yang kemudian kita lakukan hak inisiatif. Nah, itu dua mekanisme yang kita lakukan. Untuk Kata Nur ini memang di awalnya adalah dengan melakukan hak inisiatif, yaitu melakukan pemantauan lebih awal. Kejanggalan putusan. Memang KAY tidak berwenang untuk menguji putusan. Tetapi putusan itu bisa kita jadikan pintu masuk. Jadi kalau kita pelajari putusan itu, maka akan nampak apakah putusan ini wajar atau tidak. Maka jika diidentifikasikan, oh ini kok kayaknya tidak wajar, maka kita akan telusuri ke belakang. Namanya sistem itu kan nggak sempurna, karena itu kita membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak akan ada sesuatu hal yang bisa berjalan baik dalam konteks pengelolaan negara tanpa adanya partisipasi masyarakat. Dan ini kita maksimalkan dengan teknologi, ya kan, dengan gadget dan lain sebagainya kan ya. Nah, terkait pengawasan, berbagai metode berlapis sudah dibuat oleh Komisi Yudisial, ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kami sendiri selaku pengawas. Tentu nggak akan selesai juga, nggak akan sempurna juga. Nah, ada hal yang besar yang sebetulnya mendasar terkait dengan kesejahteraan hakim. Yang kemarin kan kami didatangi oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Mengeluhkan soal kesejahteraan hakim yang benar-benar memprihatinkan, sehingga ada celah begitu ya untuk melakukan oknum yang seperti 3 hakim ini gitu kan ya. Seperti diketahui, vonis bebas Ronald Tanur yang digelar di PN Surabaya di bulan Juli lalu menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Hakim menilai Ronald tak terbukti membunuh atau menganiaya kekasihnya, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, Dini Serafrianti, hingga tewas. Padahal jaksa sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan.